Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 4, pembelajaran kelima. Namun sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita dimudahkan dalam belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai, berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, penggunaan kalimat tanya, mengapa, dan bagaimana. Kemudian yang kedua, manfaat menjalankan tata tertib. Nah, anak-anak, marilah kita baca percakapan berikut dengan intonasi yang tepat. Benny, permisi Pak, apa yang sedang Bapak kerjakan? Tukang kebun, Bapak sedang mencabuti rumput liar di sekitar tanaman, Nak. Siti, mengapa rumput liar harus dicabuti, Pak? Tukang kebun, rumput liar harus dicabuti supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman di sekitarnya. Dayu, bagaimana cara agar rumput liar tidak tumbuh lagi, Pak? Tukang kebun, caranya cabut rumput liar hingga ke akarnya. Benny, bolehkah kami membantu, Pak? Tukang kebun, boleh Benny, jangan lupa cuci tanganmu setelah selesai. Siti, Benny, dan Dayu, baik Pak. Nah, berdasarkan percakapan tadi, marilah kita jawab pertanyaan berikut. Kata tanya apa saja yang digunakan dalam percakapan di atas? Apa? Kata tanya yang digunakan yaitu apa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian, kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan? Jawabannya adalah kata tanya mengapa. Kemudian yang ketiga, kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan cara? Jawabannya adalah bagaimana. Nah, anak-anak, berdasarkan pertanyaan tersebut dapat disimpulkan bahwa kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan. Kemudian kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara. Ayo berlatih. Isilah titik-titik pada kalimat tanya berikut dengan kata tanya mengapa dan bagaimana. Gunakan huruf tegak bersambung. Yang pertama, titik-titik, tanaman harus disiram secara teratur. Kata tanya yang tepat adalah menggunakan kata mengapa. Kemudian yang kedua, titik-titik, cara merawat tanaman tomat. Nah, kalimat tersebut menanyakan tentang cara. Berarti kata yang digunakan adalah bagaimana. Yang ketiga, titik-titik, cara menyiram tanaman yang baik. Ini adalah menanyakan tentang cara. Berarti kata tanya yang digunakan adalah bagaimana. Kemudian yang keempat, titik-titik, tanaman membutuhkan sinar matahari. Kalimat tersebut menanyakan mengenai alasan. Berarti kata tanya yang digunakan adalah mengapa. Kemudian yang terakhir, titik-titik, tanaman diberi pupuk. Ini menanyakan tentang alasan kenapa tanaman harus diberi pupuk. Karena ini menanyakan alasan, maka kata tanya yang digunakan adalah mengapa. Nah, marilah kita membuat kalimat tanya. Buatlah kalimat tanya menggunakan kata tanya mengapa dan bagaimana. Sebelum kalian membuat, Ibu akan memberikan contoh membuat kalimat tanya mengapa. Pertanyaannya misalnya, mengapa kita tidak boleh berlebihan menyiram tanaman? Jawabannya yaitu, tanaman akan terendam air dan menyebabkan tanah akan habis. Kemudian contoh yang selanjutnya, Ibu akan mencontohkan membuat kalimat tanya bagaimana. Pertanyaannya, bagaimana cara menyiram tanaman yang baik? Jawabannya, jika suhu panas, menyiram tanaman setiap pagi. Namun, jika suhu sedang dingin, menyiram tanaman tidak setiap hari.
Nah, anak-anak, bacalah teks berikut ini. Setiap siswa kelas 2 ditugaskan untuk merawat tanaman yang ada di sekolah. Hal ini dilakukan di pagi hari sebelum masuk kelas. Siti dan Beni ditugaskan pada hari Senin. Dayu dan Lani ditugaskan pada hari Selasa. Lina dan Niko ditugaskan pada hari Rabu. Pada hari Rabu, Niko datang terlambat. Lina harus mengerjakan tugasnya sendiri. Nah, anak-anak, berdasarkan teks, diskusikan dengan temanmu mengenai hal-hal berikut. Yang pertama, bagaimana pendapatmu mengenai Niko yang terlambat? Kemudian yang kedua, apakah yang dilakukan Niko sesuai dengan tata tertib? Yang ketiga, apa yang terjadi jika Niko datang tepat waktu? Yang keempat, apa yang akan kalian lakukan jika ada teman kalian yang melakukan hal seperti Niko? Nah, marilah kita jawab bersama-sama pertanyaan tersebut. Yang pertama, menurut pendapat kami, Niko telah melanggar peraturan sekolah dan merugikan Lina. Kemudian, jika Niko datang tepat waktu, maka Lina tidak mengerjakan tugas sendirian dan pekerjaan cepat selesai. Kemudian, jika ada teman saya melakukan hal seperti Niko, saya akan menegur dan mengingatkan agar Niko tidak mengulanginya. Nah, anak-anak, agar kalian lebih paham lagi, mari kita memasangkan. Yang pertama, datang ke sekolah lebih pagi pada waktu piket kelas. Coba manakah yang menjadi pasangannya? Jika kita datang ke sekolah lebih pagi pada waktu piket kelas, maka manfaatnya adalah siswa dapat melaksanakan tugas piket dengan baik. Kemudian yang kedua, menyiram tanaman di dalam pot. Manfaatnya adalah tanaman akan tumbuh subur. Yang ketiga, jika kita menyapu kelas, maka manfaatnya adalah kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Kemudian yang keempat, jika kita menghapus papan tulis, manfaat yang akan kita dapatkan adalah kegiatan belajar lancar karena guru selalu siap menggunakan papan tulis. Dan yang terakhir, jika kita mengatur rak buku di kelas, maka manfaatnya adalah buku akan tertata rapi. Terima kasih sudah belajar dengan baik, tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.